Bang, ini yang menjadi pertanyaan. Tadi kan disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa kehadiran hanya 4 partai politik saja. Namun ada satu partai politik yakni PDI Perjuangan yang tidak terus serta hadir hari ini dan tengah mempersiapkan kongres. Nah, ini sebenarnya apakah kemudian komunikasi ini sudah dilakukan kepada PDIP terkait dengan pertemuan hari ini, Pak? Ya, pertemuan hari ini pertemuan spontan ya. Tadi pagi dalam rangka ulang tahun Bang Surya, ketiga ketua umum datang menyampaikan, sekaligus setelah itu memang ada diskusi terkait dengan perkembangan terkini politik. Kalau terkait dengan PDIP tadi sudah disampaikan juga bahwa setelah pertemuan spontan hari ini kita tentu akan membangun dan memperluas pertemuan-pertemuan termasuk nanti bersama-sama tentu ya bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi lainnya. Kan ada 10 anggota koalisi ya yang hari ini spontan gitu. Tapi dalam pertemuan hari ini saya kira ada 3 hal tadi yang secara jelas disampaikan ya. Yang pertama, keempat ketua umum itu memastikan menjaga soliditas koalisi KIK ya sejak dari memenangkannya dan meneruskan mengawal pemerintahannya sampai selesai di 2024 nanti. Yang kedua, bahwa pembicaraan terkait dengan pimpinan MPR atau pimpinan-pimpinan di alat kelengkapan DPR lainnya itu nanti akan dibicarakan dan diselesaikan secara konsensus di dalam internal koalisi KIK. Dan yang ketiga, keempat ketua umum menyampaikan tadi bahwa memang belum dibicarakan dan belum terpikirkan untuk memperlebar koalisi KIK yang saat ini sudah terbentuk dan sudah sangat solid. Berarti hal ini tentunya sudah dikomunikasikan juga kepada keseluruhan koalisi partai politik Jokowi Maruf Amin ini ya, Pak? Nah, saat ini secara spontan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kan nanti pasti dikomunikasikan ya. Tapi ini juga perlu kita respons ya apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo bahwa setelah Pak Joko Widodo bertemu dengan Pak Prabowo ya perlu ada pertemuan-pertemuan lanjutannya. Nah, sebelum pertemuan lanjutan di tingkat elit politik dari koalisi Indonesia Makmur maupun koalisi Indonesia Kerja ya di dalam internal koalisi Indonesia Kerja kami tentu para pimpinannya perlu bertemu terlebih dahulu dan saya kira ini satu yang baik bahwa setiap kali ya itu bertemu secara periodik mendiskusikan update perkembangan politik dan mengambil keputusan bersama-sama karena kita belum punya atau tidak punya yang namanya sekretariat bersama. Ya, jadi pertemuan yang dilakukan secara periodik, apakah itu berkala atau secara spontan, ya di dalam koalisi adalah hal yang baik, ya. Dan itu perlu ditulari dan diteruskan. Bahkan tidak saja tingkat pimpinan pusat, tetapi di tingkat daerah juga perlu di antara pimpinan-pimpinan partai koalisi untuk menerjemahkan ya kebijakan-kebijakan dan mengawal kebijakan-kebijakan di tingkat daerah. Selain itu sebenarnya apalagi sih Bang khususnya dari partai-partai politik ini kan tadi menyampaikan bahwa ini untuk semakin mensoliditas kembali nih keseluruhan koalisi kemudian juga untuk membangun pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Apa saja kemudian nih Bang yang akan kembali disampaikan atau yang akan kembali dieratkan khususnya juga untuk membangun pemerintahan ke depan? Ya, yang pertama pasti ya 5 program Pak Jokowi harus diterjemahkan secara teknis. Ya, dan dipahami secara benar, secara tepat oleh seluruh politisi, partai pengusung dan pendukung. Yang kedua, kebijakan-kebijakan lanjutannya kan perlu diterjemahkan dengan baik itu di parlemen maupun di daerah, di DPR RI maupun di DPRD, ya, baik oleh kementerian maupun oleh pemerintah-pemerintah daerah. Nah, ini harus terus dibangun koalisi yang kuat, harus dibangun terus komunikasi yang kuat, gitu. Nah, apalagi di era sekarang tidak saja tantangan dalam negeri yang harus kita perhatikan. Ternyata faktor-faktor global, faktor-faktor luar itu begitu besar pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, pada saat di mana Indonesia membutuhkan soliditas, ya, maka yang pertama menjadi tantangan bagi kami adalah soliditas internal koalisi, soliditas mengawal pemerintahan, dan berikutnya di atas itu semuanya adalah soliditas bernegara. Dalam konteks soliditas bernegara itulah ajakan Pak Joko Widodo kepada Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan tidak selalu harus berada di kabinet. Tetapi di semua bidang dan semua sikap politik kita saling menghormati, tapi kita menjadi satu kekuatan besar sebagai kekuatan bangsa dalam rangka untuk menghadapi tantangan baik dalam negeri maupun tantangan global, tantangan dari luar.
Namun apakah kemudian akan masuknya oposisi ke badan koalisi ini masih dalam perundingan kembali nih ya Bang ya? Bukan perundingan kembali, memang belum dibicarakan sama sekali, ya. Itu belum pernah dibicarakan sama sekali di internal koalisi, ya. Dan sampai saat ini belum terpikirkan oleh pimpinan koalisi khususnya berempat tadi, Nasdem, Golkar, P3 dan PKB untuk memperlebar koalisi. Belum pernah terpikirkan. Kami masih melihat untuk menjaga soliditas internal koalisi, untuk memenuhi semua tugas-tugas dan harapan publik yang diemban oleh kami, termasuk mengawal pemerintahan, mengawal kebijakan di parlemen, membentuk formasi pimpinan di MPR. Itu kewajiban kami untuk membentuknya. Itu mandat dari rakyat. Baik, terima kasih banyak Sekjen Partai Nasdem Juni G. Plate sudah bergabung dengan kami di sini. Yang pasti tadi disampaikan adalah kesoliditasan kembali dari keseluruhan partai koalisi pendukung Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Dan nantinya masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan lagi dengan keseluruhan koalisi partai pendukung Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin dalam tentunya ini mengembangkan dan juga memperlihatkan seperti apa kemudian untuk membangun kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan ini. Rory, kembali ke Anda. Marcelina Nagita, terima kasih laporannya dari kantor DPP Nasdem di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Namun yang menarik pemirsa dan wajib atau layak untuk dicatat adalah tadi keempat ketua umum partai politik mengatakan atau menegaskan bahwa mereka sepakat belum memikirkan atau belum ada pikiran untuk menambah atau perlu tidaknya menambah anggota koalisi sampai dengan saat ini untuk koalisi Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk Anda ketahui bahwa koalisi ada 5 partai, selain 4 ketua umum yang hadir ada juga PDI Perjuangan. Nah, tadi Surya Paloh pun berpesan bahwa harapannya Mega punya preferensi yang sama dengan keempat ketua umum parpol bahwa mereka belum melihat perlunya atau bahkan belum membahas sama sekali terkait dengan perlunya tambahan partai politik dalam koalisi Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin.